Tuhan karena kebaikannya. Kita kembali dikumpulkan di tempat ini untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau samakan hati kita, satukan pikiran kita hanya tertuju kepada Yesus. Kita mau menyembah Dia, Yesus yang sudah hadir di tempat ini, kita mau tinggikan. Ku dapat
Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, Ya, tapi itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. amin. Kau yang sudah menuntun umat-Mu untuk datang ke tempat ini. Amin. Itu semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu. Amin. Kau yang sudah memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, sehingga kami boleh mampu datang ke tempat ini. Amin. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau bersyukur kepada Engkau, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau dengan setiap pujian kami Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini nama-Mu boleh ditinggikan dan dimuliakan Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan ini boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bangkit berdiri, kita mau bersuka cita hari ini karena Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, kalau ibadah online, kita tidak bisa bertepuk tangan semeriah ini. Kita tidak bisa memberikan senyum ke kiri kanan kita. Coba sekarang saya minta Bapak Ibu
mengatakan Tuhan Yesus baik minimal ke 5 orang. Yes, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Hidup kita terjamin karena kita punya Yesus. Amin. Saat ini tanggal berapa coba? Tanggal 29 November. Sudah menjelang akhir tahun. Tapi kita sudah bisa melewati badai dari bulan Maret sampai hari ini karena pernyataan Tuhan. Amin. Kita punya Yesus yang kita andalkan. Amin. Kita bersyukur punya Yesus yang luar biasa. Mari kita mau tetap mengandalkan Yesus di dalam menghadapi hari-hari kita. Badai kita sama, tapi Yesus kita juga sama. Yesus yang luar biasa. Amin. Kita tinggikan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan ku perlu Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami sungguh bangga punya Allah yang dapat kami andalkan. Kami sungguh bersyukur punya Yesus yang luar biasa. Amin. Sehingga hidup kami menjadi luar biasa. Dan kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan Engkau. Kau yang merancangkan hidup kami yang terbaik. Karena itu Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan akan kami raih. Karena Engkau yang memberkati hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Engkau sudah melawat umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mereka boleh pulang membawa berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikannya boleh memberikan semangat yang baru kepada setiap kami Tuhan. Dan boleh memberkati setiap kami Tuhan. Sehingga hidup kami semakin semangat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam suasana doa saya mau mengundang hambanya Pak Leri untuk maju ke depan. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita akan kembali berdoa. Bersama-sama dengan seluruh yang hadir di tempat ini, kami naikkan ucapan syukur kami atas anugerah yang Kau limpahkan pada kami pada pagi hari ini, di mana kami bisa bersama-sama kembali mengadakan ibadah, kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami memberikan pencerahan kepada kami, agar kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang sudah Engkau berikan. Kami mau pergunakan ini, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau fokuskan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan sudah duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Orang Bodoh dan Orang Bijaksana. Kita akan baca nats firman Tuhan dari Lukas 6. Lukas 6 ayat yang ke-46 dan sampai ke-49. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Saya akan bacakan bagi saudara. Mengapa kamu berpadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa
mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika banjir melandanya rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, perikop ini ada yang sama ceritanya dengan ada yang ada di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya, saudara, Tuhan Yesus ketika sedang mengajar, seringkali Tuhan Yesus ini bercerita melalui perumpamaan ya. Kali ini Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan yang merupakan bagian dari pengajaran khotbah di bukit ya. Rangkaiannya itu perumpamaan ini ya sederhana ya, mudah dimengerti, namun memberikan dampak yang besar di dalam membangun iman kita. Saudara, Tuhan Yesus menceritakan tentang dua kategori manusia, dua jenis manusia ya. Saudara, kalau kita baca tadi di dalam Injil Lukas pasal 6 ini, kategori orang yang disampaikan dalam perumpamaan ini lebih halus lah gitu ya, lebih enggak ini. Tetapi kalau kita lihat narasi yang sama di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24, di situ dikategorikan dua orang ini lebih tegas ya. Yang pertama ya orang yang bodoh, yang kedua adalah orang yang bijaksana. Saudara, mereka sama-sama diumpamakan. Mereka ini sebagai orang yang membangun rumah, mendirikan rumah ya. Saudara, kalau di Israel, di tanah Palestina ini, setiap orang yang akan membangun rumah harus mempunyai perhitungan yang baik. Karena apa saudara? Karena tanah di Palestina ini agak berbeda ya. Di sana banyak tempat yang pada musim kemarau nampaknya sepertinya bagus gitu, bagus. Tetapi kalau tempat ini pada musim hujan berbeda, saudara. Kalau tadi kelihatan tanah ini menarik gitu untuk dibangun, tetapi kalau pada musim hujan tempat-tempat seperti ini bisa berubah karena tempat di sana adalah tanahnya berbukit-bukit, sehingga tiba-tiba air kalau ada hujan datang, air itu bisa mengalir dengan deras, sehingga tanah yang tadi sepertinya bagus untuk dipakai mendirikan rumah ternyata bisa menjadi aliran air yang deras, sehingga rumah yang didirikan di atas rumah, kalau didirikan di atas rumah yang di atas tanah yang seperti itu, rumah itu pasti akan roboh ya, akan terhanyut gitu. Saudara, pada umumnya tempat seperti ini adalah tempat yang berpasir. Jadi tanah itu kalau berpasir kelihatannya nggak baik gitu ya untuk itu. Tetapi kalau musim kemarau sepertinya baik-baik saja seperti itu ya. Jadi kedua orang yang dikategorikan orang bodoh dan orang bijak itu, orang bijaksana, itu sama-sama saudara sedang mendirikan rumah, tapi perbedaannya adalah pada dasar atau fondasi rumah itu. Jadi orang bodoh dan orang bijaksana mendirikan rumah, tetapi perbedaannya yang satu mendirikan rumah di atas fondasi yang berpasir, yang satu kita lihat nanti bahwa dia mendirikan dengan fondasi yang kuat ya. Saudara, orang bodoh membangun rumahnya di atas fondasi pasir. Kalau kita ingat ya, kita kalau sering kita bermain ke pantai, kita sering membuat rumah-rumahan di pantai dengan bangunan pasir yang bangunan dari pasir gitu ya, ditumpuk-tumpuk seperti itu. Tapi tiba-tiba kalau airnya ombaknya sampai ke pantai,
rumah itu bangunan atau pasir yang kita bangun itu tiba-tiba hilang, hancur gitu ya. Jadi rumah yang dibangun di atas pasir ini tentu saja tidak bisa berdiri dengan kokoh di atas muka bumi ini. Jadi jangankan saudara rumah ini kalau ada sesuatu yang banjir atau hujan atau angin seperti itu, dalam keadaan normal saja barangkali ya, kalau mendirikan rumah di atas tempat yang seperti itu, tentu saja rumah ini akan roboh gitu. Ketiup angin saja nggak kuat ya. Dalam keadaan normal aja udah nggak kuat, apalagi gitu. Kalau rumah ini dilanda angin besar atau banjir atau air bah, tentu rumah yang seperti ini akan hancur berantakan gitu ya, mengalami kerusakan hebat seperti itu. Jadi saudara, atau mungkin kalau orang mendirikan rumah di atas pasir ini didorong sedikit aja pasti akan rubuh. Jadi rumah yang didirikan tanpa fondasi atau tanpa dasar yang kuat akan sia-sia saja. Makanya disebut bodohlah orang yang seperti itu. Jadi sebenarnya orang seperti itu bukan nggak tahu saudara, bukan tidak ngerti kalau mendirikan rumah di atas pasir itu tidak mungkin gitu ya, mendirikan rumah di atas pasir. Namun tetap saja pura-pura tidak tahu. Nah, orang bodoh seperti itu tahu tapi tidak mau tahu. Ya. Saudara, banyak nggak orang yang tahu sesuatu tetapi tidak mau tahu? Contohnya ya saudara, misalnya aja seorang perokok ya, seorang perokok. Di sini ada yang merokok saudara, barangkali jangan tersinggung. Kalau saya ceritakan gini, kalau orang perokok itu, saudara kalau beli rokok bungkusan itu dibungkus di sana ditulis merokok itu merusak atau menyebabkan kanker, penyakit dan macam-macam. Bahkan yang lebih mengerikan lagi di situ ditulis menyebabkan kematian. Ditulis di situ, pasti dibaca gitu ya. Jadi orang itu tahu bahwa merokok itu merusak tubuhnya, menyebabkan kematian. Tetapi tidak mau tahu, tetap aja merokok gitu. Jadi orang seperti ini tahu tapi tidak mau tahu. Ya. Sama seperti juga misalnya orang yang menggunakan narkoba ya, obat-obat terlarang seperti itu, tahu bahwa obat itu akan membinasakan atau merusak tubuhnya, tetapi tetap aja gitu mengkonsumsi. Jadi orang seperti ini dikatakan orang bodoh karena tahu tapi tidak mau tahu. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat 26, orang bodoh ini sama seperti orang, ini bukan enggak hubungan lagi sama rokok tadi, tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang bodoh ini sama seperti orang yang membaca firman Tuhan, mendengar perkataanku, tetapi tidak mau melakukannya. Atau dengan perkataan lain, seorang yang sudah mendengar firman Tuhan, tetapi bodohnya dia tidak melakukan firman Tuhan itu. Bukan tidak tahu saudara, tetapi tidak mau tahu atau tidak mengacuhkannya. Jadi orang yang bodoh ini Tuhan mengatakan sama seperti orang yang udah ngedengar firman Tuhan, udah membaca gitu ya, tetapi tidak mau melakukannya. Saudara, tidak sedikit saudara ya, orang yang bodoh seperti ini yang barangkali, ini pasti orang Kristen ya, karena orang Kristen ini dia baca-baca firman atau mendengar firman Tuhan gitu ya. Kalau orang yang di luar ini tentu enggak mendengar firman Tuhan. Ini dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang bodoh ini membaca firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Enggak sedikit saudara, banyak orang yang seperti ini yang merasa apa saudara? Merasa tertekan, merasa terbeban gitu ya, dengan seruan atau himbauan untuk selalu membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya gitu. Kalau orang seperti ini merasakan seolah-olah hal ini hanyalah suatu
Ya itu mah kan membaca firman Tuhan tiap hari harus berdoa seperti itu mah kan kewajiban agama aja agar barangkali menunjukkan sebagai seorang Kristen yang saleh lah gitu ya, orang-orang yang sok suci lah gitu ya, yang baca firman tiap hari. Mereka mungkin berpikir seperti itu. Ditambah lagi saudara, barangkali kewajiban lainnya seperti setiap minggu harus ke gereja, harus memberi persembahan atau memberikan perpuluhan. Jadi orang yang dikatakan bodoh seperti ini, saudara merasa terbeban atau merasa tertekan kalau melakukan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Jadi ya cocoklah ya saudara kalau kita sebut orang ini orang bodoh. Orang bodoh ini bukan orang tidak berhubungan dengan skill ya. Orang bodoh di sini disebut bodoh rohani ya. Barangkali bukan nggak bisa ngitung gitu. Matematika seperti itu, bukan bodoh seperti itu. Karena saudara bodoh di sini, makanya saudara bodoh di sini dilawankan gitu ya perkataannya dengan bijaksana. Kan seharusnya kalau bodoh itu lawannya adalah pintar gitu ya, tetapi di sini dikatakan bodoh dan bijaksana karena bodohnya bukan masalah skill itu. Saudara, kalau orang bijaksana lawan katanya apa ya? Kalau bijaksana itu apa ya? Bijaksana kalau lawan katanya apa? Gampangnya mah tidak bijaksana aja. Bijaksana lawannya tidak bijaksana aja. Tapi sebenarnya ada saudara ya. Bijaksana itu lawan katanya sebetulnya adalah bebal. Jadi orang yang bijaksana lawannya adalah bebal. Jadi bodoh di dalam hal ini bukan bodoh tidak pintar ya. Saudara, kalau kita pikir ya bahwa mendengar perkataan Tuhan dan melakukan kehendaknya itu adalah beban bagi seseorang atau bagi kita. Saudara, mungkin dipertanyakan, apa sih semua itu kalau melakukan firman itu untuk kepentingan Tuhan kah gitu ya? Kalau kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, apakah itu semua itu untuk kepentingan Tuhan, saudara? Mari kita baca Ayub 22 ayat yang ketiga. Ayub 22 ayat yang ketiga. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Saudara, kita tidak membuat Tuhan menjadi untung karena kita melakukan firman Tuhan atau kehendak Tuhan, dan kita tidak membuat Tuhan menjadi rugi kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak membuat kuasa Tuhan atau wibawa Tuhan ini jadi berkurang karena kita tidak melakukan, dan kita tidak membuat kuasanya jadi tambah gitu ya. Enggak seperti itu karena kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan itu tetaplah Tuhan. Tuhan sebagaimana Dia adalah Allah, dan Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi apapun yang kita perbuat tidak menguntungkan, tidak merugikan Tuhan, tetapi yang diuntungkan siapa? Tentu adalah kita sendiri. Ya, itu kalau orang yang dikatakan orang bodoh oleh Tuhan itu adalah orang yang sudah mendengar firman Tuhan, sudah tahu kehendak Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Sekarang bagaimana dengan orang yang bijaksana, saudara? Mari kita lihat, orang bijaksana itu enggak seperti orang yang bodoh tentu ya. Orang bijaksana mendirikan rumahnya dengan apa saudara? Menggali dalam-dalam tanah dan meletakkan dasarnya di atas batu yang kuat. Mendirikan rumah, saudara, dikatakan mengatakan tentang iman seseorang. Jadi iman itu harus didirikan di atas batu. Di atas batu karang yang kuat. Siapa batu karang yang kuat?
adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi seseorang yang membangun rumah atau membangun iman harus membangun di atas dasar yang kuat, yaitu di atas dasar Kristus. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai yang ke-11. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, kita lihat ya, orang bijaksana itu selalu rindu membaca, mendengar, menggali, merenungkan perkataan Tuhan dan berusaha selalu untuk melakukannya di setiap kesempatan. Saudara, orang bijaksana tidak pernah merasakan terbebani ketika dia melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan. Orang bijaksana tidak pernah merasa terbebani, tetapi ketika melakukan apa yang Tuhan katakan, selalu ada sukacita. Sukacita ketika melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita akan baca Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat yang ke-28 mengatakan seperti ini. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Barangkali memeliharanya ini kita terjemahkan melakukan firman Tuhan ya. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan dan kehendaknya akan mengalami hidup yang berbahagia. Ya. Saudara, kalau begitu tadi ada yang merasa bahwa melakukan firman Tuhan itu adalah beban, ya. Tapi ternyata sebaliknya, saudara, melakukan firman Tuhan ini adalah kebahagiaan untuk kita. Maka siapa yang rugi, saudara, bila kita tidak melakukannya, dan siapa yang diuntungkan bila kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Bukan Tuhan, saudara, bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kalau kita bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, saudara. Yang diuntungkan adalah kita sendiri, saudara. Saudara, kita akan hidup kita akan terasa bahagia, rasa bahagia kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara, kebahagiaan apa yang Tuhan ingin kita nikmati atau kita rasakan? Saudara, bahagia yang tak ternilai. Apa, saudara, bahagia yang tak ternilai itu? Mari, bahagia karena diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang Tuhan katakan, melakukan firman Tuhan adalah orang yang diizinkan untuk masuk kerajaan surga. Matius 7 ayat 21 mengatakan, Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jelas ya jadinya. Jadi orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga adalah orang yang diizinkan masuk kerajaan surga. Saudara, ketekunan melakukan kehendak Bapa dan firman-Nya akan membuat kita berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab bagi Tuhan Yesus, mentaati kehendak Bapa merupakan segala-galanya, ya. Tuhan Yesus sendiri berkata gini, bahwa standar untuk masuk kerajaan surga adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Allah. Hal ini mutlak, saudara, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa ditolerir, ya. Oleh karena itu penting bagi kita
untuk kita mengerti apakah kehendak Allah itu, sehingga kita dapat melakukan. Jadi penting kita untuk bisa mengetahui kehendak Tuhan, dan tentu saja kita bisa melakukannya. Ingat saudara, bahwa standar yang ditetapkan Tuhan bagi manusia adalah untuk melakukan kehendak Allah, bukan hanya ngerti atau hanya mendengar atau hanya membaca gitu ya saudara, membaca firman Tuhan. Jadi kita harus melakukannya. Saudara, apa kehendak Tuhan? Nah, kalau mungkin saudara bertanya, apa kehendak Tuhan? Baca Alkitab saudara. Kehendak Tuhan ada di Alkitab semua. Kita baca Alkitab, kita renungkan, kita lakukan. Jadi kehendak Tuhan ini ada di dalam Alkitab. Atau mungkin sebegini saudara, orang-orang bodoh berpikir atau ngerasa gitu ya, bahwa ketika mereka setiap minggu pergi ke gereja, udah rutin lah datang ke gereja, atau juga sudah berdoa sehari 5 kali ya, bukan 5 waktu nih ya, beda. Berdoa sehari 5 kali. Apa saudara? Ketika bangun tidur, ketika mau tidur kita berdoa, kemudian 3 kali makan. Ya, jadi minimal 5 kali udah berdoa setiap hari, kan cukup kan, dipikirnya seperti itu ya. Udah sehari saya selalu berdoa 5 kali sehari gitu. Padahal doanya doa rutin gitu ya. Kemudian ditambah lagi, saya kan ke gereja tiap minggu udah memberi persembahan, saya udah memberi perpuluhan gitu. Barangkali mereka menganggap bahwa mereka sudah melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Allah, dan barangkali merasa berhak masuk surga. Jadi kebahagiaan kita ketika kita melakukan kehendak Tuhan sebetulnya masuk ke surga ya. Itu kebahagiaan yang tak ternilai. Tetapi saudara, orang-orang bodoh seringkali keliru berpikir seperti itu. Jadi saudara, yang pertama, keuntungannya atau kebahagiaan yang kita bisa terima adalah kita diizinkan masuk surga kalau kita melakukan firman Tuhan. Yang kedua saudara, kebahagiaan itu bukan saja dinikmati nanti di surga. Jadi kalau tadi itu makan masalah nanti di surga. Tetapi saudara, selagi kita masih hidup di dalam dunia pun kita sudah menikmatinya. Kita akan baca dari Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kalau kita baca di sini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah apa yang diperbuatnya berhasil. Apa saja saudara? Berhasil di dalam pekerjaan, berhasil di dalam pelayanan, berhasil di dalam rumah tangga barangkali ya, berhasil dalam segala hal gitu ya. Jadi saudara, bukan saja kita yang tadi kita diizinkan masuk surga. Yang kedua, ketika kita masih ada hidup di dalam dunia ini, kita diberikan satu kebahagiaan, berhasil dalam segala hal. Ya, luar biasa Tuhan, kalau kita bisa melakukan kehendak Tuhan, hidup di dunia berhasil, di akhirat pun kita bisa masuk ke surga. Ya, saudara, ada lagi saudara, orang yang datang kepada Tuhan dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya akan merasakan kebahagiaan
dunia dan akhirat. Bahkan bukan itu saja saudara, Tuhan Yesus juga menjanjikan bahwa kita akan dijamin kesehatannya. Tuhan akan memberikan kesehatannya. Dialah Yehova Rafa, Tuhan yang memberi kesembuhan. Kita baca ayatnya saudara. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, ini janji Tuhan. Saudara, ternyata ketika kita melakukan firman Tuhan, banyak janji-janji Tuhan yang menguntungkan kita, ya. Kita tadi masuk surga, berhasil dari dunia ini, sekarang kita diberikan perlindungan kesehatan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, akulah Tuhan yang menyembuhkan. Saudara, orang yang melakukan kehendak Tuhan akan dihindari dari sakit penyakit. Mungkin saudara berkata, tapi kan saya kan sakit, kemarin ini saya merasa sakit gitu ya. Kan orang yang sudah melakukan firman Tuhan pun bisa sakit seperti itu. Ya, saudara, di sini dikatakan saudara, kalaupun kita mengalami sakit penyakit, kita bisa menyembuhkan, karena Tuhan mengatakan begini, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Berarti kita bisa sakit kan ya, karena Tuhan menyembuhkan, tentu menyembuhkan yang sakit. Jadi kita bisa sakit. Kenapa saudara kita bisa sakit? Kita bisa sakit karena perbuatan kita sendiri. Karena sesuatu yang kita perbuat. Tuhan tidak akan memberikan sakit penyakit kepada kita, tetapi penyakit itu kita buat sendiri. Saudara, banyak saudara ketika kita sakit karena apa yang kita lakukan. Misalnya saudara, kita makan sembarangan. Ya, kalau kita udah makan sembarangan, kita berlebihan, mungkin makan yang berminyak, gorengan-gorengan seperti itu, kemudian kita sakit, kolesterolnya tinggi. Tuh, kan sakit kolesterol gitu. Ya, itu karena kita yang melakukannya sendiri gitu. Saudara, kalau kita hujan-hujanan, kita masuk angin, kita terselang peluk, ya memang karena dibuat sendiri. Jadi bukan Tuhan yang membuat kita sakit, tetapi Tuhan yang menyembuhkannya sendiri. Karena Tuhan itu adalah Yehova Rafa. Jadi segala penyakit yang Tuhan izinkan kita alami, tapi Tuhan akan memberi kesembuhan kepada kita. Jadi Tuhan akan memberikan perlindungan dari segala sakit penyakit. Ya, saudara. Jadi banyak keuntungannya ketika kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita baca kembali Matius 7 ayat 25. Matius 7 ayat 25 mengatakan begini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Saudara, dalam perumpamaan ini Tuhan juga memperingatkan kepada kita akan adanya angin, hujan, banjir, dan air bah yang pada suatu waktu akan menimpa rumah yang kita dirikan di atas bumi ini. Ya, saudara, itu artinya apa, saudara? Artinya gini, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita tetap akan selalu beroleh waktu untuk bertemu dengan berbagai kenyataan, ya, yang barangkali mengganggu kita dan dapat menggoyahkan kenyamanan hidup kita. Ya, jadi Tuhan mengingatkan kita, walaupun kita mendirikan rumah di atas batu yang fondasinya kuat, tetapi Tuhan mengingatkan kita pada suatu saat kemungkinan ada banjir, badai, hujan seperti itu. Ya, saudara, Tuhan Yesus tidak menjanjikan hal itu menjadi tidak ada gitu ya, musibah ataupun apapun
sesuatu yang barangkali menyulitkan kita, menggoyahkan, mengganggu kenyamanan kita, Tuhan tidak menjanjikan hal itu tidak ada. Namun karena kasih-Nya kepada orang-orang yang menaruh percaya kepadanya, Tuhan Yesus memperingatkan akan adanya keadaan bahaya, ya, sekaligus menyingkapkan rahasia bagaimana kita dapat melaluinya. Jadi Tuhan udah ngingetin kepada kita, ya, akan ada sesuatu yang mungkin bisa mengganggu kita, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Nah, jadi dengan ini kita harus barangkali koreksi diri kita, ya. Barangkali kita sering menyangka atau sering terbersit di dalam benak kita bahwa Tuhan itu nggak peduli terhadap kita. Sungguh saudara, sesungguhnya Tuhan itu sudah terlebih dahulu, ya, memperingatkan. Tuhan sudah peduli kepada kita. Jadi sebelum kita mengharapkan kepeduliannya, Tuhan sudah mengingatkan kepada kita akan selalu dalam kehidupan kita selalu akan ada badai hujan dan sebagainya. Saudara, perhatikanlah saudara, ya, betapa baiknya Tuhan itu. Dia menyampaikan kepada kita bagaimana kita dapat bertahan hidup di dalam dunia yang penuh masalah ini, ya. Betapa Tuhan kita Yesus menginginkan kita menjadi orang-orang yang tetap tegak, berdiri dan kokoh, gitu. Di saat datang hujan, angin, badai, air bah seperti itu menerpa kehidupan kita, Tuhan sudah mengingatkan seperti ini, ya. Tuhan Yesus tidak ingin kita mengalami barangkali mengalami kejatuhan atau menjadi rusak, bahkan menjadi ambruk, roboh, gitu. Tuhan udah mengingatkan. Tuhan Yesus mengingatkan kita memiliki daya tahan di dalam kita menghadapi berbagai-bagai masalah. Bukan kita tidak berdaya, ya, tetapi Tuhan menginginkan kita memiliki daya tahan, ya, di dalam barangkali menjalani kehidupan yang sulit ini. Tuhan Yesus menginginkan kita dapat melewati segala persoalan hidup kita dengan berkemenangan. Saudara, caranya gimana, saudara? Kita bisa menang ketika hujan badai itu melanda ke kehidupan kita. Caranya apa, saudara? Caranya adalah jangan membaca dan mendengar firman Tuhan saja, tetapi lakukanlah yang sudah kita baca dan sudah kita dengarkan. Jadi kuncinya adalah selalu melakukan kehendak Tuhan, selalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau kita bisa melakukan hal ini, badai apapun yang melanda hidup kita, kita akan tetap kuat, kokoh, dapat bertahan. Saudara, saya ingin menceritakan atau akan menutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan sebuah cerita, ya, kisah nyata, ya, kisah nyata dari kehidupan seorang yang pernah melayani di gereja Bethesda ini, ya, pernah melayani. Dia adalah seorang sosok yang serius dan yang selalu ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, beliau pernah bercerita bahwa dia pernah bekerja di suatu perusahaan besar farmasi yang terkenal di Kota Bandung ini sebagai akunting, sebagai pembukuan, karena dia adalah sarjana ekonomi, ya, S1 sarjana ekonomi. Saudara, dengan kondisi yang sudah enak, gitu, ya, sudah nyaman, tetapi karena tuntutan perusahaan yang mengharuskan dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka ia lebih memilih mengundurkan diri dari perusahaan itu, ya, walaupun kondisinya dalam keadaan baik, tapi karena ada sesuatu yang dia harus melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, lebih baik dia keluar saja, gitu, ya. Dan kemudian fokus pada pekerjaan Tuhan yang melayani di bidang misi, karena beliau adalah orang yang sangat peduli
terhadap orang lain, terutama orang yang belum mengenal Tuhan. Sampai dia mendirikan sebuah organisasi pelayanan misi yang melayani anak-anak muda yang bermasalah gitu ya. Dia mendirikan organisasi ini dan pekerjaannya itu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga berkembang dan cukup berhasil. Saudara, tapi Tuhan mempunyai rencana yang lain yang secara manusia barangkali nggak kebayang, nggak kepikiran gitu ya. Beliau dipanggil Tuhan, pulang oleh Tuhan dalam usia yang relatif muda dalam suatu kecelakaan ya, peristiwa kecelakaan ketika beliau sedang menolong orang yang peduli. Dia orang peduli sama orang lain ketika dia menolong, tetapi ternyata dia sendiri mendapatkan musibah. Saudara, beliau meninggalkan seorang istri dan 5 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Saudara, anak yang kecil masih umurnya masih 3 tahun, yang paling gede masih duduk di SMP gitu. Saudara, secara akal sehat, barangkali secara akal manusia, wah bagaimana ya istrinya ini mengurusi anak-anaknya setelah kehilangan orang yang diandalkan, setelah kehilangan tulang punggungnya gitu. Kita bayangkan saudara, seorang istri yang harus mengurus 5 anaknya yang masih kecil-kecil, tentu bayangkan sulit sekali. Nah, ya, saudara, ketika musibah datang ya, angin, hujan, banjir, air bah melanda rumah orang yang bijaksana ya, saudara, melanda orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Ternyata rumah itu tidak roboh, saudara. Rumah itu tetap berdiri. Karena apa, saudara? Karena fondasinya kuat, berdiri di atas batu. Saudara, keluarga ini tetap dipelihara Tuhan tanpa kekurangan karena Tuhan memberkatinya. Bahkan istrinya tetap melanjutkan pelayanan misi ini. Saudara, anak-anaknya berhasil di dalam pendidikannya, bahkan sudah ada yang menyelesaikan studinya strata 1 ya, sudah menjadi sarjana. Siapa saudara orang itu? Ya, Ishak Timotius ya. Saudara, luar biasa ya, orang yang selalu melakukan. Saudara barangkali tahu ya Ishak, saudaranya Nancy. Kita lihat dia orang yang serius dalam kehidupannya, selalu melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ya ada banjir, ada badai, ada hujan di dalam rumah tangga keluarganya, tetapi saudara, rumahnya tetap kuat karena fondasinya kuat. Jadi keluarga ini tetap dipeliharakan sampai sekarang, saudara. Barangkali anaknya nggak ada di sini ya. Biasanya ada di sini, saudara. Saudara, kita lihat bahwa orang yang melakukan kehendak Tuhan, ternyata Tuhan peliharakan, gak pernah ditinggalkan seperti itu. Jadi saudara, sesulit dan sepahit apapun di dalam kita menjalani kenyataan hidup di dalam dunia ini, pada saat yang sama kita tetap melakukan firman Tuhan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu kita memberi ruang kepada Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita menjadi orang-orang yang selalu ngedengerin apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dan kita selalu melakukan apa yang Tuhan mau, saudara, hidup kita akan selalu bahagia. Walaupun ada badai melanda hidup kita, tetapi kita tetap akan berdiri kokoh. Kita akan selalu mendapatkan kemenangan. Ya. Saudara, sebagai akhirnya saya ingin memberikan suatu bahan yang untuk kita renungkan. Barangkali beberapa pertanyaan begini ya. Saudara, pertanyaannya gini, bagaimana sikap hati kita di dalam ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan barangkali setiap hari gitu ya. Bagaimana sikap hati kita? Kemudian pertanyaan yang lain adalah
mengapa penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya gitu, melakukannya. Saudara, pertanyaan terakhirnya adalah apa komitmen kita yang dapat kita ambil mulai dari sekarang ketika kita mempelajari firman Tuhan, membaca, mendengar firman Tuhan, apa komitmen kita? Apakah kita mau tetap taat kepada Tuhan, selalu ada di jalannya, selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, atau barangkali kita mau dikatakan sebagai orang bodoh yang pedulilah sebodoh gitu ya, kalau menjalankan kehendak Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan ini repot gitu, merepotkan kita, menjadi beban, menjadi tekanan bagi kita. Harus gini, harus gitu, seperti itu. Apakah kita menjadi orang bodoh? Kita nggak mau jadi orang bodoh. Kita mau menjadi orang yang berbahagia. Karena kita tahu Tuhan akan memberikan segalanya ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekian firman Tuhan. Biarlah semua apa yang sudah kita dengar boleh kita resapi dan kita jalankan ya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diberi kesempatan untuk kami bisa mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami tahu semua itu bukan untuk kepentingan Tuhan sendiri, tapi untuk kepentingan kami sendiri. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diingatkan untuk firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang sudah Engkau siapkan, yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat kebaktian ini setelah usai kami beribadat kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan akan memimpin setiap anak-anak-Mu pulang ke rumah masing-masing dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun berkat pimpinan Tuhan. Baik yang dekat maupun yang jauh, supaya sampai di rumah masing-masing dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan apabila ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini, mereka harus mencari nafkah, berkati dan cukupkan kebutuhan hidup mereka sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lindungi sepanjang hari ini, khususnya dari pengaruh wabah virus corona yang terjadi di dunia ini dan kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan tetap memelihara, melindungi setiap umat-Mu dan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini dan khususnya di Indonesia. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih.